Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang limpahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Winanto. Saya Salwa Cahyani. Saya Desi Meli Mariawanti. Akan mempresentasikan tentang manajemen yang baik itu seperti apa. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada yang sukses besar sementara yang lain tertinggal? Jawaban ini akan kita bahas dalam sesi ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen. Mungkin banyak dari kita sering dengar kata manajemen, tapi sebenarnya apa sih itu manajemen? Sederhana ya, manajemen adalah proses mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, uang, waktu, bahan, maupun informasi, agar suatu tujuan bisa secara efektif dan efisien. Efektif artinya kita berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara efisien artinya kita mencapai tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Jadi, manajemen itu tentang bagaimana kita mencapai hasil maksimal dengan cara yang sehemat dan secerdas mungkin. Sekarang kita bahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Dalam ilmu manajemen, ada 4 fungsi utama yang dikenal dengan singkatan POAC, yaitu planning, organization, accounting, dan controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Fungsi pertama ini sangat penting karena sebelum melakukan sesuatu kita perlu tahu dulu apa tujuan kita dan bagaimana cara mencapainya. Misalnya, kalau sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan, maka perlu dibuat rencana seperti strategi promosi, target pasar, dan anggaran yang digunakan. Tanpa perencanaan, kegiatan bisa berjalan tanpa arah dan hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya adalah mengatur siapa yang akan melakukan. Dalam tahap ini, manajer membagi tugas, menetapkan wewenang, dan mengatur struktur organisasi agar semua orang tahu peran masing-masing. Tujuannya supaya tidak terjadi tumpah tindih pekerjaan dan proses kerja bisa berjalan dengan rapi. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Nah, di tahap ini rencana yang sudah disusun mulai dijalankan. Fungsi ini menekankan bagaimana manajer memotivasi, memimpin, dan mengarahkan timnya agar dapat bekerja sesuai rencana. Manajer harus bisa menjadi pemimpin yang inspiratif, mampu memberikan semangat, serta memastikan semua anggota tim bekerja dengan kompak dan penuh tanggung jawab. Untuk poin yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Fungsi hari ini adalah mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja. Manajer akan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau ada penyimpangan, manajer harus mengambil langkah korektif agar tujuan tetap tercapai. Misalnya, jika penjualan menurun, manajer bisa mencari penyebabnya dan membuat strategi baru untuk memperbaikinya. Selain fungsi, dalam dunia kerja juga dikenal tingkatan manajemen atau biasa disebut level of management. Secara umum ada 3 tingkatan utama, yaitu poin ke-1, top level management. Ini adalah level tertinggi, biasanya diisi oleh direktur, CEO, atau manajer umum. Mereka bertanggung jawab menentukan arah kebijakan dan strategi besar organisasi. Bisa dibilang mereka adalah otak dari organisasi. Yang kedua, middle level management. Level ini berada di tengah-tengah, terdiri dari divisi atau manajer departemen. Tugas mereka adalah menjembatani antara perintah manajemen puncak dan pelaksanaan oleh manajemen bawah. Mereka menerjemahkan strategi besar menjadi rencana kerja yang lebih spesifik. Yang ketiga, lower level management. Ini adalah level pelaksana. Biasanya diisi supervisor atau mandor. Mereka yang langsung mengawasi karyawan di lapangan dan memastikan pekerjaan harian berjalan sesuai rencana. Nah, selain fungsi dan tingkatan, ada juga peran-peran manajer yang dijelaskan oleh Henry Mintzberg, seorang ahli manajemen terkenal. Ia membagi peran manajer menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, peran interpersonal. Di sini, manajer berperan sebagai pemimpin atau leader, penghubung, liaison, dan figur simbolis, figurehead.
Artinya, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan kerja yang positif, dan menjadi contoh bagi bawahannya. Kemudian, yang kedua, peran informasional. Manajer juga harus bisa menjadi sumber informasi, penyebar informasi, dan juru bicara organisasi. Misalnya, manajer harus tahu kondisi timnya, menyampaikan laporan ke atasan, dan juga menjelaskan informasi yang penting kepada publik atau pelanggan. Ketiga, peran decisional. Di peran ini, manajer menjadi pengambilan keputusan baik dalam hal pemecahan masalah, pengalokasian sumber daya, maupun negosiasi. Seorang manajer harus mampu berpikir kritis, cepat dalam mengambil keputusan yang berdampak besar bagi organisasi. Kalau kita lihat dari semua pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen bukan hanya penting di perusahaan besar saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mengatur jadwal belajar, mengatur keuangan pribadi, atau bekerja sama dalam organisasi kampus, itu semua bentuk penerapan dari manajemen. Dengan manajemen yang baik, kegiatan kita jadi lebih terarah, waktu lebih efisien, dan hasilnya lebih optimal. Kesimpulannya, manajemen adalah seni sekaligus ilmu dalam mengatur segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan memahami fungsi POACE, tingkatan manajemen, dan peran seorang manajer, kita bisa belajar bagaimana mengelola sesuatu dengan baik dalam organisasi, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Jadi, bisa dibilang setiap dari kita sebenarnya adalah manajer bagi diri kita sendiri. Mulailah dari hal kecil seperti mengatur waktu, menyusun rencana harian, dan menjalankan tanggung jawab dengan disiplin. Karena dari manajemen yang baik, kesuksesan besar bisa kita capai. Sekian dari kelompok kami, semoga lebih jelas daripada sinyal wifi di kos-kosan. Kalau ada yang kurang jelas, anggap aja sudah jelas ya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.